lalu perilaku bunuh diri, keinginan untuk bunuh diri banyak loh. Yang meningkat loh dokter meningkat sekarang. anak remaja banyak anak seperti muda itu. lagi. Iya, iya. Selamat malam, ketemu lagi dengan The 3G Show dengan Mira Diarsi yang malam ini punya tamu istimewa. Selalu istimewa kalau yang datang ke 3G Show ya. Namanya adalah Dr. Yulianto. Pak Yuli, selamat malam. Pak Dokter. Malam, Mbak Mira. Pak Dokter kita ini sudah mengepalai Dinas Kesehatan Provinsi selama 10 tahun. Enggak. 7 tahun lebih. 7 tahun lebih, ya. tapi sekarang udah pensiun ya Pak? Sudah pensiun. Oke, jadi dengan pengalaman beliau yang luar biasa, apalagi sekarang beliau ini jadi Ketua Rumah Relawan Ganjar Pranowo di Semarang. Jadi beliau menghimpun sejumlah kalangan aktivis, organ-organ relawan untuk berhimpun di satu tempat untuk ada 85 organ relawan. 85 organ relawan Ganjar Mahfud yang tingkat Jawa Tengah ya. Jawa Tengah tingkat Jawa di Tengah. Satu rumah. Di satu bangunan. Wah, itu pasti seru sekali dan kita berhasil bercakap-cakap dengan Bapak Ketuanya. Terima kasih Pak Yuli sudah mampir ke 3G Show. Oke. Nah, dengan pengetahuan yang baik sekali soal kesehatan di Jawa Tengah di provinsi, bisa diceritakan nggak dulu Pak Yuli datang kondisi kesehatan di Jawa Tengah seperti apa, lalu ada intervensi kedinasan yang seperti apa sehingga sekarang hal-hal itu sudah berubah, meningkat dan Jawa Tengah juga terkenal oke loh Pak secara nasional soal kesehatan. Monggo Pak Yuli diceritakan. Iya. Setiap pemerintahan pasti visinya itu meningkatkan kesejahteraan rakyat ya, pasti ya. Warga. Dan kesejahteraan itu salah satunya dan ini yang utama adalah sehat, warganya sehat. Ya. Nah, ini dulu. Jadi di Jawa Tengah juga begitu. Saya kira kesehatan ini penting. Jadi orang mengatakan sehat bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya tidak ada artinya kalau tidak sehat. Ya. Dan sehat ini adalah rezeki yang derajatnya itu paling tinggi katanya gitu. Kalau harta itu derajatnya merendah gitu. Benar. Gitu ya. Bisa cari harta kalau nggak sehat. Iya. Makanya kesehatan ini paling penting ya. Dan kesehatan itu tidak hanya raganya saja, tetapi jiwanya juga. Iya. Jiwa dan raganya ya. Dan saya kira kalau kita baca lirik Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita tidak akan bisa membangun kesehatan badannya kalau kesehatan jiwanya itu tidak sehat. Kalau diabaikan apalagi. Tidak diabaikan ya. Jadi ini komitmen Pak Ganjar waktu menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun ya. Nah, melihat masalah-masalah kesehatannya masih banyak waktu itu ya, perilaku masyarakatnya dalam bidang kesehatan masih rendah ya, penyakit menularnya masih tinggi. Penyakit tidak menularnya masih banyak ya, perilaku kesehatan lingkungannya yang BAB sembarangan ya. Waktu tahun 2013 Pak Ganjar pertama kali menjadi gubernur itu 45% penduduk Jawa Tengah itu buang air besar sembarangan. Iya, ini kan mencemari lingkungan dan akan menimbulkan penyakit-penyakit menular pasti ya itu ya. Tetapi di akhir beliau kemarin, menjabat tahun ini Pak. Ya, itu tinggal 4%. Ya, dari 45% menjadi 4%. Iya. Berarti itu harus program yang sangat intensif dan luar biasa. Karena ini merubah perilaku. Merubah perilaku itu paling tidak mudah, paling sulit. Ya. Nah, ini apa sih tidak hanya itu saja ya. Perilaku-perilaku kesehatan yang lain juga kita bangun. Ini salah satu contoh saja perilaku masalah kesehatan lingkungan ya. Nah, untuk menuju jadi gini, sehat itu dipengaruhi banyak faktor ya.
faktor yang paling banyak berpengaruh terhadap kesehatan itu adalah perilaku. Iya, perilaku. Kelakuan yang lain itu masalah lingkungan, pencemaran lingkungan, lalu apa itu keturunan ya, genetik. Lalu juga salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Ya, semuanya dilakukan intervensi ini. Masalah perilaku itu. Nah, perilaku kesehatan, perilaku masalah kesehatan ini dibangun tentunya melalui promotif, ya, melalui promotif preventif, ya. Mencegah dan mempromosikan melakukan promosi kesehatan, mengajak masyarakat itu untuk hidup sehat, untuk berperilaku hidup sehat, ya. Apa itu perilaku hidup sehat? Banyak, ya. Mungkin makan makanan yang bergizi, ya, istirahat yang cukup, lalu juga olahraga, ya. Lalu juga kegiatan-kegiatan yang produktif dan sebagainya. Ini semuanya dibangun. Nah, untuk menuju ke sana itu kita juga harus mempunyai fasilitas kesehatan yang mendukung, ya. Nah, fasilitas kesehatan untuk melakukan upaya-upaya kesehatan yang promotif, preventif, ya. Ini di Jawa Tengah membangun namanya Balai Kesehatan Masyarakat, Balkesmas, ya. Balai Kesehatan Masyarakat khusus untuk preventif dan promotif. Lebih fokus pada promotif preventif, ya. Dan ini mungkin di provinsi lain belum ada, ya. Karena komitmen Pak Ganjar waktu itu untuk meningkatkan perilaku masyarakat supaya lebih baik lagi dengan membangun balai-balai kesehatan. Dan kita membangun di 5 wilayah, ya, di Pati, di wilayah Ekskarus dan Pati, lalu di Tegal, ini Ekskarus dan Pekalongan, lalu di Magelang, itu Ekskarus dan Kedu, ya. Lalu di Klaten ini untuk Ekskarus dan Solo. Lalu di Ambarawa untuk Ekskarus dan Semarang, ya. Tentunya itu harapan kita itu kabupaten kota juga aktif membangun atau membuat fasilitas kesehatan yang fokusnya pada promotif preventif. Tidak hanya puskesmas, ya, tapi juga mungkin balai-balai kesehatan yang ada di kabupaten kota. Iya, contohnya seperti itu. Karena yang 5 itu masih di ekskarisidenan. Lalu diharapkan di tingkat bupati dan wali kota juga mengembangkan balai kesehatan di wilayahnya. Lalu pemberdayaan masyarakat. Ini penting sekali, ya, pemberdayaan masyarakat. Karena perilaku ini juga harus dibangun melalui pemberdayaan masyarakat. Ya, nah, banyak hal yang dilakukan oleh Pak Ganjar waktu itu, ya. Kita masih ingat yang paling baru itu waktu pandemi itu kan melalui Jogotongo itu kan pemberdayaan masyarakat, ya. Masyarakat diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya pencegahan penularan penyebaran penyakit COVID waktu itu, ya, gitu. Tapi sebenarnya konsep Jogotongo itu tidak hanya untuk penyakit COVID saja, ya, sebenarnya. Tidak hanya urusan medis kesehatan. Iya, tetapi sebenarnya bisa dipakai juga untuk pencegahan pengendalian TBC contohnya, ya. Oke. Ya, jadi untuk penyakit yang lain juga. TBC ini kita juara 2 di dunia loh ini. Jadi juara dunia banyaknya. Iya, nomor 1. Jateng ini maksudnya. Indonesia atau Jateng? Indonesia. Pertama kan India, kedua Indonesia, ketiga Cina, ya. Kadang-kadang Cina nomor 2, kita nomor 3. Intinya kita 3 besar lah. Banyaknya penyakit TBC di dunia, ya. Nah, ini PR berat besar bagi kita, ya. Makanya sebenarnya konsep Jogotongo ini bisa dipakai kan sama. Penyakit menular dengan COVID kan sama, ya. Sama-sama penyakit menular yang dicegah melalui penularan satu orang ke orang lain, ya. Sebenarnya prinsipnya sama. Itu sebenarnya bisa dipakai konsep itu. Bisa penyakit menular yang lain, utamanya terkait penularan yang melalui jalan nafas, misalkan begitu, ya. Dan TBC ini menjadi masalah utama yang bisa kita kendalikan lewat itu. Contohnya seperti itu. Banyak hal yang lain, misalnya program
untuk menurunkan stunting, menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi itu Pak Ganjar Jawa Tengah waktu itu punya keren banget itu Pak ya, Dokter. Jateng gayeng nginceng wong meteng. 5 Ya, intinya itu sebenarnya program ini program yang komprehensif ya, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, melibatkan semua komponen masyarakat ya, bareng-bareng bagaimana menurunkan angka kematian ibu yang masih tinggi waktu itu 2013 ya, dan stunting dan kematian ibu itu terakhir tahun 2022 ya. Aduh, kita sudah sampai di bawah 90 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara Indonesia masih di atas 300. 300 kematian ibu per 100.000 kelahiran. Ya, masih tinggi. Jadi ini bisa turun. Lalu stunting, ya, kita bisa turun sangat rendah waktu itu ya. Dan ini harus kita pertahankan. Nah ini kematian bayi, kematian balita juga turun terus dari tahun ke tahun itu turun terus. Ya. Nah salah satu konsep yang dikembangkan di Jawa Tengah itu yang tadi 5 tadi, Jateng gayeng nginceng wong meteng ini. Nah, saya kira program-program yang bagus ini bisa diangkat ke tingkat nasional ya, konsepnya ya. Nanti mungkin ya perlu disesuaikan dengan kondisi setempat yang berbeda-beda ya. Tetapi sebenarnya tidak harus seragam juga. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke kan berbeda-beda. Berbagai suku, etnis, lalu tradisi budaya dan kondisi alam itu tidak harus sama sebenarnya. Bisa konsep yang satu ini bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi provinsi masing-masing. Gitu. Yang saya catat luar biasa dari semua itu kan gini ya Dokter Yulianto. Karena misalnya Jogotongo dan juga dengan Jateng gayeng nginceng wong meteng. Ini luar biasanya karena tidak secara khusus untuk kuratif terhadap individu yang bersangkutan yang sakit, tetapi menggerakkan rasa solidaritas masyarakat, rasa kepedulian masyarakat. Kayak yang Jogotongo kan namanya aja Jogotongo, jadi mengetuk semua pihak gitu ya, juga dengan otoritas setempat RW waktu itu kalau nggak salah ya dokter untuk peduli dan untuk memperhatikan. Nah, yang hebat itu Jateng gayeng nginceng wong meteng itu saya kira karena memberi kewajiban kepada otoritas desa setempat, levelnya desa atau kecamatan atau apa dulu? Ya sebenarnya konsep ini lebih ke level yang paling rendah itu lebih bagus. Jadi kalau ini Posyandu misalkan itu kan level paling rendah ya, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Betul. Seperti ini saya kira lebih bagus, lebih ke arah sana. Jadi kan tapi tokoh otoritasnya kayak Pak Lurah atau kepala desa digerakkan untuk peduli. Itu yang luar biasa. Mereka adalah aktor-aktor yang harus bergerak bersama, menggerakkan masyarakat untuk terlibat semuanya. Keren. Nah kalau untuk ini saya juga dengar dulu di dalam program kesehatan satu sektor masyarakat yang juga butuh perhatian khusus seperti lansia misalnya, Dr. Yuli. Apa yang kemarin atau selama ini sudah diafirmasi kesehatan untuk lansia, khususnya yang di desa? Iya, jadi kita kan juga UKBM upaya kesehatan berbasis masyarakat itu kegiatannya tidak hanya posyandu balita, ya, tapi ada posyandu lansia juga, ya, lalu remaja dan sebagainya, ya. Saya kira itu juga perlu terus dikembangkan, ya. Posbindu, pos pembinaan terpadu kesehatan, ini juga untuk dewasa, tidak hanya lansia, tetapi dewasa ya, 15 tahun ke atas lah, ya. Itu saya kira bagus sekali, apalagi sekarang ini pola penyakit itu sudah bergeser ke pola penyakit yang tidak menular, ya. Coba sekarang hipertensi, degeneratif, DM, serangan jantung, gagal ginjal, stroke, banyak sekali. Sekarang banyak sekali. Justru yang tidak menular.
tidak menular. Ini semua karena perilaku. Pola hidup ya. Pola hidupnya ya. Nah, makanya Posbindu itu penting ya. Karena melakukan mendeteksi secara dini penyakit-penyakit, utamanya penyakit-penyakit degeneratif tidak menular itu sejak dini. Karena kalau kita bisa menemukan sejak dini itu penanganannya jauh lebih, intervensinya juga lebih bisa ditata ya dokter ya. Apakah itu hipertensi, kalau ada hipertensi bisa kita deteksi sejak dini. Lalu kalau ada diabetes bisa kita deteksi sejak dini juga. Ya, jadi itu juga harus dikembangkan. Betul. Tidak hanya posyandu balita, tetapi juga lansia, remaja, remaja dan yang terpadu. Apapun namanya ya. Itu pokoknya. Jadi konsep kita ini kan konsep pembangunan kesehatan itu continuum of care. Jadi mulai siklus kehidupan, mulai dari bayi dalam kandungan, lahir, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, lansia, lalu kembali lagi ke nanti meninggal. Ya meninggal. Jadi ini harus kita perhatikan kesehatannya semuanya, ya, agar mereka sehat semuanya, lalu produktif, dan tentunya kalau semua anak bangsa seperti ini, maka ini menjadi bangsa yang unggul, ya, unggul, yang kompetitif, ya, yang tentunya kita akan menang dalam percaturan dunia ini. Politik, ekonomi dan sebagainya. Kalau bicara ini setelah beberapa hal yang kita bisa jelas katakan bahwa beberapa keberhasilan dalam menjalani itu Pak Dokter selaku yang harus mengepalai gerakan pemerintah kerjasama dengan masyarakat itu bisa diceritakan gimana, Dokter Yuli? Jadi mereka maukah terlibat dengan senang hati atau gimana? Karena saya lihat apa yang unggul di Jawa Tengah kan juga kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Monggo. Iya, jadi mungkin ada kasus-kasus yang asik gitu. Iya, kalau kasus yang asik itu waktu pandemi ya. Itu kelihatan sekali semua komponen masyarakat. Baik pemerintah, swasta, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan sebagainya, yang kita sebut pentahelix itu betul-betul bergerak, ya, betul bergerak, ya. Dan sebenarnya memang seperti itu. Konsep kesehatan itu, pembangunan kesehatan itu harus melibatkan semua komponen masyarakat seperti itu, unsur itu, ya, karena tidak bisa pembangunan kesehatan hanya diserahkan pada orang-orang kesehatan, tidak bisa, tidak akan bisa, gitu loh. Jadi konsep pentahelix itu tidak hanya dalam masa pandemi saja harusnya ya, tapi juga pada seluruh kegiatan dalam pembangunan kesehatan kita yang masalahnya masih banyak itu, gitu. Jadi kita memang tidak mudah untuk menggerakkan seperti itu, untuk memotivasi orang terlibat itu tidak mudah, apalagi kelihatan seperti biasa-biasa tidak ada masalah. Yang serius itu apalagi seperti itu semakin sulit, ya. Nah, tetapi saya kira ada apa itu namanya key personnya yang harus menggerakkan itu, yaitu pimpinan, top leader ya. Itu harus di semua tingkatan ya, tidak hanya nasional, ya, tidak hanya nasional, tidak hanya provinsi, tapi juga kabupaten, kota, kecamatan sampai desa. Di situ ada leader-leader. Nah, ini yang harus menggerakkan dan bisa menunjukkan ini loh, sebenarnya kita punya masalah, ya, masalah kesehatan yang harus kita atasi bersama. Seperti itu. Nah, karena Dr. Yuli sudah menyebut masalah, kalau tantangannya apa, Dok, selama ini? Mungkin yang paling sulit, kalau tadi ada cerita asik, mungkin yang nggak asik supaya jadi pembelajaran. Tantangan ya. Tantangan. Bicara kesehatan itu tidak menarik. Tidak untuk ya, publik. Untuk publik tidak menarik bicara kesehatan itu. Kenapa, Dok? Coba survei tentang animo masyarakat membaca berita gitu ya. Melihat berita. Kesehatan itu di paling bawah nomor 10 gitu.
Ya, gitu. Politik itu menarik, olahraga, ya, itu menarik. Kesehatan tuh nggak menarik, tetapi kesehatan jadi menarik kalau ada masalah. Dokter salah mengoperasi, baru menarik gitu loh. Di sana ada dokter. Iya. Apa kalau itu? Ada kesalahan gitu ya, kalau ada yang negatif gitu langsung. Iya. Kalau katanya kalau anjing menggigit manusia itu ya biasa, tidak menarik. Tapi kalau manusia menggigit anjing itu baru menarik, baru berita. Jadi apa ya yang membuat menarik? Nah, makanya itu. Nah, tapi waktu pandemi itu banyak yang tertarik. Karena semua orang merasakan. Bisa terdampak. Ya. Dan akibatnya sangat fatal. Gitu loh. Jadi orang tantangannya seperti itu. Jadi orang merasa ya mana sih yang namanya stroke, saya tidak, gitu loh. Ya. Saya tidak, mungkin orang lain iya, tapi saya tidak, sehat, saya sehat itu. Walaupun belum tentu sehat, belum pernah diperiksa. Gitu. Kalau diperiksa kolesterolnya, trigliseridnya, gula darahnya, barangkali juga tinggi, tapi karena tidak periksa jadi tidak tahu gitu. Karena bercandaannya ada ya, kolesterol kan cuma ada di laboratorium. Iya, jadi tantangannya itu, masyarakat itu memang tidak tertarik kalau kita bicara kesehatan. Ini karena kurang awareness atau kurang kesadaran apa gimana menurut Dokter Yuli? Bisa juga kurang awareness, tapi juga sebenarnya dia ingin tetapi takut, gitu loh. Kita ingin tetapi takut, ya. Jadi contohnya misalkan mau saya periksa laboratoriumnya gratis, enggak mau. Takut kalau konangan gitu kan. Ya gitu. Takut ketahuan. Coba bagaimana kita akan bisa mengetahui kesehatannya? Mungkin sudah ada gejala, rasa nggak enak, tapi masih banyak loh yang kayak gitu. Itu banyak sekali. Orang takut nggak ketahuan itu banyak sekali. Ya, jadi belum bisa menerima kenyataan. Lari dari kenyataan. Ya. Padahal pemerintah sudah berusaha menyediakan fasilitas yang selengkap-lengkapnya, tapi sikap takut masih membudaya. Iya. Apa saja lah. Sekarang ini yang berpotensi kena penyakit HIV/AIDS misalkan, itu bukan saja orang-orang yang biasa jajan. Kelakuannya, ibu rumah tangga yang baik-baik di rumah itu bisa kena, ditulari. Ya, misalkan gitu, bisa kena gitu. Jadi makanya contohnya misalkan sekarang kewajiban bagi ibu hamil untuk periksa HIV/AIDS misalkan. Itu ada sebenarnya, tetapi banyak yang nggak mau juga. Ya. Saya merasa ini orang di rumah nggak pernah kemana-mana, nggak pernah neko-neko gitu loh, kadang-kadang gitu. Tapi datanya sempat ya Dok ya, waktu itu tahun berapa saya lupa, yang tinggi justru bukan apa namanya ya memang dari suntik juga bisa. Tapi yang justru tinggi ibu rumah tangga pernah ya. Pernah seperti itu. Lalu ini jadi tantangannya adalah justru sikap masyarakat. Jadi kita harus membuat isu kesehatan ini semenarik mungkin atau segegap gempita atau gimana? Iya, jadi jangan sampai kita itu sadar masalah kesehatan hanya kalau ada musibah. Itu loh, seperti pandemi itu. Jangan sampai lah. Jadi justru kita mencegah kan lebih baik. Ini yang harus selalu kita promosikan, bahwa mencegah, mengetahui lebih dini ini lebih baik daripada nanti sudah terlanjur pada stadium lanjut. Itu itu. Nah, tapi bagaimana ya caranya? Nah, ini nih saya mengajak ini orang-orang yang pandai dalam ilmu marketing atau motivator atau apa ya. Ini untuk terus-menerus mengingatkan. Iya. Mencari suatu metode bagaimana supaya masyarakat ini sadar, aware, paham, peduli pada kesehatannya sendiri. Sajalah, kesehatan sendiri. Ya. Tipsnya apa Dok? Apakah misalnya cek laboratorium itu rutin misalnya? Satu cek rutin gitu.
Iya. Tapi agak mahal, Dok. Jadi gimana? Gini, solusinya. Ya, nanti bisa dibuat program lah oleh pemerintah. Oke. Nanti bisa disampaikan Pak Ganjar kalau jadi presiden. Oke. Nah, gitu kan? Sebenarnya nanti kalau untuk cek-cek seperti itu dalam rangka, sebenarnya kita sudah ada juga program-program seperti itu, tapi mungkin belum sampai belum dikenal secara baik oleh luas, masyarakat. Belum dikenal secara luas, ya. Ini mungkin perlu nanti dibuat program karena itu jauh lebih baik dan murah, ya, dibanding kalau sudah terlanjur. Contoh, contoh. Kalau sudah terlanjur gagal ginjal, ya, terlanjur gagal ginjal, 88% penderita gagal ginjal itu harus dicuci darah. Harus cuci darah. Hemodialisis. Hemodialisis itu sekali cuci darah biayanya berapa? 1.500.000 contohnya. Seminggu 2 kali. Jadi seminggu 3 juta. Ya enggak? Kalau sebulan 3 juta kali 4. 12 juta. Iya. Ya enggak? 12 juta. Setahun berapa? Ya. Padahal ini seumur hidup. Iya. Ya. Saya pernah menghitung dengan angka kesakitan yang sudah kita ketahui di Indonesia, lalu biaya yang kesehatan harus dikeluarkan untuk biaya medis, biaya non medis, belum kalau dia kehilangan pekerjaan dan sebagainya, banyak itu. Ya, saya sudah pernah menghitung setahun Indonesia perlu menyisihkan 135 triliun. Iya. Untuk melayani pasien gagal ginjal dengan cuci darah. Bayangkan. Satu itu. Satu, ya. 100. Belum kalau dia kehilangan pekerjaan, ya enggak? Coba kalau dia gajinya sebulan 10 juta saja. Untuk cuci darah 12 juta. Ya enggak? Jadi orang dengan hampir tidak ada yang mampu kalau sudah terkena seperti itu. Padahal itu bisa dicegah. Bisa dicegah kan sejak dini supaya tidak gagal ginjal dengan cara paling gampang adalah mengetahui tekanan darahnya, kolesterolnya, ya, asam uratnya, trigliseridnya, ya, lalu ureum kreatinin dan sebagainya. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa pencegahan itu jauh lebih mudah dan meringankan negara ini dalam devisa, ya, ini lebih banyak. Maka program promotif preventif ini harus menjadi utama. Dan kalau kita baca visi misinya Pak Ganjar dalam Pak Mahfud, itu coba kesehatan itu ditempatkan di paling utama, nomor satu, ya. Satu desa, satu puskesmas, dan di situ ada upaya, satu nakes. Ya, contohnya satu desa, satu nakes, ya. Itu bukan untuk mengobati, ya, tetapi melakukan promotif preventif, kesehatan. Ya. Jadi bukan hanya mengobati, tetapi lebih difokuskan, diutamakan adalah melakukan promotif preventif ke masyarakat supaya hidup sehat, ya. Angka kesakitan turun, angka kematian turun. Itu sebenarnya tujuannya. Dan juga lebih aware ketika melihat kesehatan tubuh sendiri gitu ya. Begitu ada gejala yang aneh, selain periksa rutin, gejala aneh langsung minta cari pertolongan gitu ya Dok ya. Cari tahu. Padahal sekarang sudah dimudahkan dengan beberapa aplikasi yang tanya juga tidak sulit-sulit amat. Nah, satu hal yang saya juga ingin tanyakan, ini penting, kesehatan jiwa Dok. Apa ininya? Approach atau pendekatan yang kita bisa. Saya di Jawa Tengah saya tahu RSJ-nya juga cukup banyak. Kemudian pendekatan-pendekatannya juga cukup baik, tapi untuk ke masyarakat bagaimana? Karena begini, orang stres gitu mendingan ke dukun ketimbang bicara dengan psikolog atau memeriksakan diri atau cari pertolongan. Kalau dokter bisa cerita, monggo. Ya, jadi kesehatan mental ini penting sekali ya.
Dan itu sebenarnya prevalensinya tinggi loh. Sangat. Kesehatan kalau kita bicara 2/ml, misalkan 2/ml itu kan yang schizofren berat ya. Iya. Tetapi gangguan jiwa yang ringan sedang banyak sekali. Sangat. Gitu loh. Iya, banyak sekali. Cuma orang tidak menganggap itu menjadi masalah kesehatan itu, ya. Padahal itu masalah kesehatan. Stres, kurang tidur, ya enggak? Selalu ada kecemasan, ya, dan sebagainya, itu adalah tanda-tanda kejiwaan yang harus kita atasi. Mah berkelanjutan, diobati apa aja enggak sembuh-sembuh. Pusing. Iya, sebenarnya itu adalah manifestasi dari gangguan jiwa. Ya. Jadi itu penting sekali. Kalau itu tidak kita tangani, gangguan mental seperti ini, itu menjadi perilaku ya tawuran, trek-trekan dengan beraninya. Itu sebenarnya ekstrim jadinya pelepasannya. Ya. Nah, lalu perilaku bunuh diri, keinginan untuk bunuh diri banyak loh. Yang meningkat loh sekarang. Anak remaja banyak anak seperti muda itu. Lagi. Iya. Lalu lari ke narkoba dan sebagainya. Itu sebenarnya kan pelampiasan dari gangguan kejiwaan. Tekanan, depresi yang terus. Kebetulan ada surveinya Himpunan Psikologi bahwa kemarin seluruh kota besar ternyata tekanan masyarakat, keterkanan mentalnya itu sudah mengarah ke sedang ke berat, dokter. Bukan lagi ringan. Maka penanganannya kita juga harus komprehensif, ya. Mulai dari pemberdayaan masyarakat, promotif, preventif. Maka kita juga Jawa Tengah itu mengembangkan Kampung Sehat Jiwa. Kampung Sehat Jiwa. Jadi itu juga ada semacam Jogotongo gitu ya. Jogotongo kan bisa dikembangkan juga ke sana ya. Tapi sebelum ada Jogotongo itu juga sudah kita kembangkan di berbagai kabupaten. Ya. Lalu promotifnya gimana sih orang supaya tidak terkena gangguan kejiwaan, gangguan mental dan sebagainya. Ya kita promotifnya sebenarnya banyak bisa dikembangkan ya di daerah-daerah ya, di kampung-kampung, dengan kegiatan olahraga bersama, ya. Lalu juga mungkin dibangun taman desa atau taman kota, semacam itu. Lalu aktivitas budaya, kesenian dan sebagainya. Itu sebenarnya upaya-upaya dalam rangka pencegahan untuk gangguan kejiwaan. Supaya orang juga jadi lebih sehat gitu ya. Enggak kalaupun dia ada masalah, dia bisa mengakui dan menyalurkan itu gitu ya, Dok ya. Iya. Nah, sekarang ini sosialisasi semacam itu tuh cenderung turun ya. Karena dunia anak-anak, dunia gadget itu ya. Itu lebih ke individualistis ya. Jadi orang lebih ke sini kurang noleh gitu. Iya, lebih pada hidup dalam dunia maya seperti itu ya. Nah, ini saya kira harus diimbangi juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan semacam itu perlu dibangun. Kesenian kan banyak ini daerah-daerah ya. Seperti itu. Jadi luar biasa. Seperti itu. Sampai pada kalau sudah ke kuratif ya. Jawa Tengah ini memang sangat memperhatikan pelayanan kesehatan jiwa. Ya. Kita itu Jawa Tengah itu mempunyai 3 rumah sakit jiwa milik provinsi. Rumah sakit jiwa di Semarang. Ya, Minogondo, lalu di Klaten, lalu di Solo. Di Solo. Kalau milik pusat satu lagi di Magelang. Jadi jarang loh provinsi yang mempunyai 3 rumah sakit jiwa daerah milik provinsi, jarang. Dan ini memang kan kemarin tuh ada undang-undang tentang kesehatan jiwa itu kan mewajibkan juga setiap provinsi harus mempunyai rumah sakit. Makanya waktu ada ide untuk merubah rumah sakit jiwa berubah menjadi rumah sakit umum gitu, waktu itu Pak Gub enggak setuju. Karena rumah sakit jiwa ini penting
Cuma khusus. Bagaimana mengajak masyarakat ini mau datang. Ya jangan ada stigma kalau ke rumah sakit jiwa gitu. Iki wong edan tahun. Tidak hanya seperti itu ya. Karena tadi itu kan yang sudah berat sekali ya. Kan yang ringan-ringan itu banyak sekali yang kita bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis jiwa di masing-masing rumah sakit jiwa seperti itu. Jadi itu harus diprioritaskan. Karena kalau bukan pemerintah, siapa yang akan coba di Indonesia dari Sabang sampai Merauke rumah sakit jiwa yang milik swasta. Yes, saya dapat kabar hanya satu, yaitu di Jakarta, ya, milik swasta. Yang lain nggak ada, ya. Karena apa? Memang dari segi bisnis, segi lukratif. Iya, memang tidak menarik untuk untuk dikembangkan. Maka pemerintah pemerintah wajib untuk mengelola rumah sakit jiwa itu. Cuman mungkin juga perlu diperluas jangkauannya. Dan kerjasama dengan masyarakat tadi ya Dok. Iya. Baik, kita sudah banyak sekali dapat informasi dan semoga percakapan seperti ini diteruskan di tingkat masyarakat, memelihara diri, periksa rutin, kemudian kalau apa-apa jangan ragu untuk cari pertolongan. Begitu ya, Dok. Kita juga dibatasi waktu nih. Kalau enggak ngobrolnya enggak kelar sampai besok. Oke, Dokter Yuli, terima kasih matur nuwun rawuhnya. Sampai ketemu. Lagi-lagi salam Pancasila. Selamat malam.